Oke, jadi sebelumnya saya kan sudah membuat dan memperkenalkan sebuah alat tas sederhana yang saya kasih nama MTKB 3.2. Wis opo lah kuwi jenenge. Ya, seperti namanya MTKB 3.2 atau mesin tetas kardus bekas versi 3.2 3.2. Alat tetas ini terbuat dari kardus bekas sebagai bahan utamanya. Ya, meskipun sederhana dan terbuat dari kardus bekas, mesin tetas ini sudah dilengkapi dengan kelengkapan sebagaimana mesin tetas pada umumnya. Pertama, mesin tetas ini sudah dilengkapi dengan termostat sebagai pengontrol suhunya tentu saja. Kedua, mesin tetas ini juga memiliki pintu, ya jelas masuk ke kanal lawangnya, lengkap dengan jendela kontrolnya. Terus ada lampunya sebagai sumber panas, ya jelas sudah barang tentu harus ada lampunya. Kemudian ada lagi raknya untuk meletakkan telur-telurnya. Juga ada sebuah naman air sebagai pengatur kelembaban udara di dalamnya. Nah terus hingga beberapa hari kemudian saya putuskan untuk mengisinya dengan telur kalkun yang saya beli dari e-commerce sebagai percobaan pertama. Dan setelah beberapa hari, tepatnya 5 hari, tibalah saatnya untuk mengecek apakah ada pertumbuhan embrio atau tidak. Dan sekaranglah saatnya. Ini adalah moment of truth ya. Oke, langsung aja. Ini ndok pertama, telur pertama. Kalau dilihat sepertinya kosong. Entah ini kosong, entah mati, tapi sepertinya ini nggak berkembang. Ya sudah, ini nggak berkembang, lanjut ke telur kedua. Ini aneh sebenarnya. Ini baru 5 hari tapi kondisinya kok sudah gelap gini ya. Kayak sudah usia inkubasi lebih ya 2 mingguan gitu. Tapi kalau diperhatikan dengan seksama, sembuh kita opera ke kamera, nggak tahu kelihatan apa enggak di kamera. Ini sepertinya juga mati. Karena kalau dilihat dengan seksama ada ruang udara yang sudah pecah. Kantong udaranya itu di dalam sudah pecah itu. Kocak lah, kemelekeran istilahnya bahasa Jawa nih. Jadi percobaan pertama ini saya nyatakan gagal ya. Saya juga tidak terlalu tahu apa penyebabnya, tapi kalau dilihat mungkin ya seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa pengiriman jarak jauh itu sangat riskan untuk telur fertil. Karena bisa jadi goncangan yang berlebihan di jalan itu bisa merusak telur sehingga telur gagal berkembang dan ya rusak. Bisa jadi karena suhu di mesin tetas ini juga mungkin kurang optimal, karena kalau saya lihat-lihat, saya perhatikan fluktuasi atau perubahan suhunya itu terlalu cepat perubahannya. Ketika lampu mati itu tiba-tiba suhunya dropnya cepat sekali. Begitu juga ketika lampu hidup naiknya juga cepat sekali. Nah, bisa jadi penyebabnya juga gabungan antara keduanya tadi, goncangan di jalan dan suhu yang tidak stabil. Nah untuk itu kemungkinan di percobaan kedua nanti saya akan melakukan upgrade ke MTKB 3.2 ini. Ya itu saja untuk kali ini. Jadi kesimpulannya percobaan pertama ini saya nyatakan gagal. Kita tunggu percobaan kedua yang entah kapan akan saya lakukan. Terima kasih.